Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi diawali dengan pembacaan tahlil, pembacaan yasin, lalu pembacaan Asmaul Husna, diakhiri dengan pembacaan daripada kisah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana malam istiqomah kita di malam Sabtu, malam yang kita terus niatkan hati, raga, jiwa untuk terus bersalawat, memuji kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap malam Sabtunya di Majelis Nurul Latif. Alhamdulillah, hari ini malam ini kita bersilaturahmi ke diaman daripada saudari kita Imah, yang mana neneknya haul yang keberapa ini ya? Oh, yang ke-1. Haul almarhumah Omeh binti Haji Naang. Kita doakan daripada almarhumah orang tua, nenek, daripada keluarga besarnya menjadikan taman min riyadil jannah, dan anak-anaknya serta cucu-cucunya bisa meneruskan daripada perjuangan atau keistiqomahan daripada orang tuanya untuk selalu dekat, selalu cinta pada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana orang tua mengajarkan kita untuk tidak jauh daripada para ajaran guru-guru yang mengajarkan untuk kita jangan sampai meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sampai pesan terakhir Nabi Ibrahim alaihi salam terhadap para anak dan cucunya, terhadap para istri dan anaknya, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin meninggalkan dunia, yang mana ketika syakaratul maut, di antara waktu-waktu yang sempit, kanjeng Nabi pun berpesan kepada kita semua umatnya untuk terus taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai meninggalkan kewajiban sebagai muslim, salat 5 waktu, menjalankan kewajiban-kewajiban yang diwajibkan bagi seorang muslim yang kafah, yang dirinya adalah memiliki akal, yang tahu apakah itu dosa ataupun itu berpahala. Karenanya acara seperti ini diniatkan pasti keluarganya untuk membahagiakan daripada almarhumah ibunda atau nenek daripada anaknya. Yang pasti yang diinginkan daripada seorang anak atau cucu kepada neneknya atau ibunya yang sudah tiada, kelak di akhirat itu akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ketahui dalam kitab Fathul Wahhab, dalam kitab Tafsir Yasin Yamami, guru-guru menjelaskan bagaimana peringatan-peringatan buat kita yang hidup, kenapa kita harus tahu hal-hal seperti ini supaya kita punya bekal, punya persiapan. Mengadakan hal seperti ini bukan semata-mata untuk menggirangkan orang tua kita, bukan hanya semata-mata
sebatas mengirimkan hadiah Fatihah lalu hilang begitu aja, tanpa ada bekas bagi keluarganya, tanpa ada bekas bagi anak cucunya. Yang diharapkan orang tua kita adalah syafaat uzma, syafaat bagi daripada orang tua yang sudah tiada mendahului kita. Karena orang yang meninggal hanya 3 yang tidak akan putus: amal soleh kita, amal jariah kita, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kita. Dan semua itu bagaimana keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru kita menjelaskan malam Selasa kemarin, ada anak kecil sendirian di surga, ditanyain kemana mak bapaknya, kan begitu. Mana mak bapaknya tong? Gak tahu ya. Coba lu cari sono di neraka, ada kali mak bapak lu di situ. Karena emang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melihat daripada keadaan orang tua, kan gak enak. Di surga dewek-dewekan, di neraka jangan sampai. Di surga sendirian, gak ada emak bapak. Asbab itu anak gak ada, temennya emak bapaknya adanya di neraka karena izin Allah. Makanya ada pemberian syafaat setelah Kanjeng Nabi, nggak bisa langsung ke kita, nggak bisa. Kita mah pangkatnya jauh. Kita berharap mendapatkan syafaat itu dari guru-guru kita, dari amalan-amalan kita. Berharap dari Kanjeng Nabi, kita berpikirnya ya Allah, kita berkorban apa buat Kanjeng Nabi? Kita udah berbuat apa buat Kanjeng Nabi? Nggak ada. Belum bisa kita takarin, belum bisa kita bahasanya kita sampein. Ya Rasul, ini pengorbanan saya buat engkau. Sekelas sahabat yang duduk bareng, ngeliat bareng, masih terus mengharapkan duduknya bersama dengan Kanjeng Nabi. Apalagi kita yang jaraknya hampir 1,5 abad, yang 15 abad yang sudah lewat, gak ada apa-apanya. Kalau kita berharap dengan apa? Seperti ini, duduk di majelis, kita berwasilah dari istiqomahnya kita setiap malam Sabtu membaca maulid. Kita berharap sama siapa? Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi yang kita baca maulid itu dulu. Kita berharap sama beliau. Untuk apa? Ya Habibana Ali, jalilah dengan rahasiamu, sampaikanlah, utarakanlah apa yang kami harapkan. Apa? Syafa'atu usma. Kalau kita berharap langsung bujuk-bujuk, kita mau punya pegangan apa ke Kanjeng Nabi? Kalaupun bisa main hadroh, ya Habibana Ali, saya gara-gara saya main hadroh di majlis, asbab saya main hadroh orang pada girang. Nah gitu. Pada seneng baca maulidnya, pada seneng baca salawatnya. Saya berwasilah apa yang saya lakukan ini bisa menjadikan Kanjeng Nabi girang. Kalau kalian tahu, kalau bahasa kita kuncen, kalau bahasa sana mufti, kalau bahasa sana juga yang mana ahli hikmat. Siapa ya namanya? Yang lagi di sana ketemu tuh. Yang ahli hikmat makamnya Imam Haddad. Pernah ke guru kita juga. Setelah guru Ustadz Muhyiddin kasih tahu, ente tahu nggak kenapa beliau bisa makomnya sampai sini? Saya Baharmi. Ente tahu nggak Jess? Kenapa beliau makomnya sampai sini? Tahu nggak? Dia itu siapa dulu? Dia itu adalah cicit dari musnid. Apa namanya kalau saya yang vokal? Munsid. Dari munsid.
Munsidnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Karena datuknya dulu munsid, ya sekarang jadi munsid, kerjanya munsid terus. Kalau di sana ada yang dulu dari zaman Habib Alwi, dia megangin hadroh sampai cucunya dia megang hadroh. Ada yang ahli hikmat cuman bawa teko minuman buat guru sampai cucunya buat teko buat guru. Kenapa? Karena dia berharap apa yang dia lakuin ini bikin cucunya Kanjeng Nabi girang, otomatis datuknya girang. Kalau kita baca lagi di Burda Bau Saudang, kalau pasal pertama hadiah Fatihah terakhir, sampai orang yang bawa gaharuh, yang bawa kopi didoain, difatihain. Ahli hikmat yang sekecil itu kerjaannya. Sampai lagi udah ahli hikmat yang udah luar biasa. Sekelas Syekh Bausa udah mendoakan seorang pembawa kopi, pembuat gaharu, didoakan khusus buat dia. Karena apa? Hikmatnya pada guru. Yang tadi contoh Syekh Bahar, itu siapa yang cerita? Ustaz Muhyiddin. Begitu. Cucu datuknya munsid, cucunya munsid. Datuknya megang hadroh, cicitnya megang hadroh. Maka sekarang beliau megangin makamnya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Kita berharap apa? Untuk supaya Kanjeng Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menang kita. Nah kita ini malam berharap, yang lu megang kamera, lu megang hadroh, lu megang sound, lu berharap dari tempat apa yang lu istiqomahin. Ya Allah, dengan pegangan ini ya Allah, gue suka diomel-omelin sama guru gue gara-gara mah gak gini, ya kan, megang saya agak bener gini. Tapi mudah-mudahan dengan hal seperti ini Allah ridho. Ada namanya Ibrahim bin Arkam Al-Bakhili, Al-Bakhil, namanya cakep tapi sebutannya Al-Bakhil. Apa tuh Al-Bakhil? Bakhil apa ya? Pelit. Sampai dititelin Al-Bakhil. Dia orang kaya, punya kebun apel hampir berhektar-hektar. Kenapa dikenal Bakhil? Dalam kitab Usfuriyah ini beliau nih pernah sekali-kali ngeliat apelnya dimakan apa tuh? Ulet. Dan gak ketahuan tuh ulet kemana, sampai lah jatuh tuh apel, sampai dibuat sayembara satu kota dan satu desa. Siapa yang bisa nemuin itu ulet yang makan apel saya yang kagak bilang, sengkek banget. Ini bilang sebetulnya apa? Al-Bakhil, pelit, lalat makan apel, apelnya bolong, jatuh tuh, ketahuan sama dia orang. Dilihat nih siapa yang makan nih, etonya lalat, ulet. Dibuat sayembara satu desa. Siapa yang menemukan ulet yang makan apel saya bakal dikasih 100 gram emas. Pikir aja 100 gram emas berapa duit? 1 gram 1 juta sekarang. 100 gram 100 juta cuman bisa nemuin ulet. Apa nggak bakil tuh orang? Lambat laun dia dimimpiin tuh dalam kisah itu. Ini ceritanya dari Ustaz Herudin. Pas saya lagi ngaji, malah nggak lagi saat Jumat. Kalau kita ngaji ada sanatnya, itu baru jelas tuh guru yang bagus. Kalau ngaji nggak ada sanatnya nggak jelas. Jadi kalau ngomong kudu ada dasarnya, kudu ada acuannya, kudu ada pegangannya. Apakah kitabnya, apakah gurunya begitu.
Nanti ketika diucapkan, apa yang diucapkan bisa dipertanggungjawabkan. Selesai, dimimpiin tuh si al-bakhili, dimimpiin sama Allah dia masuk neraka, dikemplangin, dijotosin sampai teriak-teriak, tiba-tiba diberhentiin sama Allah, malaikat berhentiin ke orang, dibawalah ke surga nih orang. Nanya tuh, ya Allah, ini kenapa kok tiba-tiba saya berhenti dan saya dapat kenikmatan yang begitu istimewa? Sebab apa? Sebab apa? Kata Allah, dengerin. Bakhil, ente itu bisa masuk ke surga sebab doanya lalat. Apa namanya itu? Ulet. Ulet itu berdoa taunya. Ketika dia makan tuh apel, ulet itu berdoa, ya Allah, nih orang baik banget ya, mudah-mudahan engkau jauhkan dari orang ini azab api neraka, azab kubur Allah jauhin. Taunya sebab lalat itu berdoa, ulet itu berdoa. Gue sengaja dulu fokus, gue tahu lu kagak fokus ngajinya, sengaja gue muter-muter. Kalau nggak kayak gitu, gue mikir ya gitu. Muka-muka mabar, fokus kalau mabar doang, sempet-sempetnya ngaji mabar. Ya, saya mana tuh? Nggak fokus kan? Ulat itu berdoa sama Allah sampai Allah itu mengaminkan dan meridhoi itu ulatnya. Ulat itu berdoa, ya Allah, ini makanan nih apel, sebab ini apel saya makan saya bisa kenyang. Saya lapar dari pagi nyari apel, atau ketemu apel yang pendek dan aku bisa makan. Karena sebab nih apel yang aku makan, aku bisa kenyang dan aku bisa hidup. Doalah itu si ulat, dan doanya ulat dikabul sama Allah Subhanahu wa taala, sebab ulat yang berdoa Allah ridho. Sebab ulat yang berdoa Allah ridho. Jadi kita pikir gini, ya Allah Gusti, amal nggak sengaja. Udah kayak gitu ketika kita amal kesel lagi, apel dimakan ulat, kesel juga sampai bos saya bara. Tapi taunya ulat itu berdoa sampai Allah ridho. Jadi kita ini kalau beribadah jangan ngarepin dipuji, jangan nunggu disuruh. Lillahi ta'ala aja, Allah yang maha tahu. Ada lagi lebih parah lagi nih, sebutannya sama kayaknya nih, sama guru sama Ustaz Herudin juga. Pas ini kita uskuriyah juga. Yang pasti kisahnya mungkin orangnya sama, tapi ini lebih parah lagi. Dia saking bakilnya, dia itu makan ikan, ya, sebelah kanannya ikan, sisi kanan dia makan dengan nasi. Lalu nasinya itu dia makan separohnya masih ada, sisi ikannya masih ada, yang sebelahnya masih ada dagingnya. Dia taruh tuh buat besok makan lagi dengan sisi yang sebelahnya, dengan nasi yang sisanya. Dan udah habis tuh tulang, kagak mau dibuang ke tong sampah. Kenapa? Takut diambil kucing. Saking bakil, saking pelitnya. Itu tulang ikan nggak mau ditaruh di tong sampah. Kalau taruh tong sampah takutnya apa? Diambil kucing. Nggak redo, nggak ikhlas dia orang. Dia buang atau ke genteng. Berapa? Kucing nggak bakal ngambil gitu. Nauzubillah min. Meninggal dua orang. Orang kampung tahu tuh orang paling pelit. Dengar sampai kelakuannya seperti itu. Sama kucing jadi pelit, sama hewan pelit, ampe lagi sama manusia. Nggak ada yang mau ngurusin dia meninggal.
Satu RT satu kampung kagak mau ngurusin. Tapi kalau kata guru nggak boleh. Kewajiban seorang muslim adalah memandikan, mengkafani, menguburkan, dan mengantarkan, mentakziahkan, minimal 4. Harus itu wajib. Kalau satu kampung nggak melakukan itu, makanya kalau satu kampung nggak ngerti cara mengkafani, nggak ngerti cara memandikan jenazah, satu kampung dosa semua. Makanya satu kampung nggak ada yang bisa tahlil, dosa semua satu kampung. Berharap kalau apalagi ada kita satu keluarga nggak ada yang bisa ngaji, dosa semua satu keluarga. Satu keluarga minimal satu lah bisa ngaji, bisa ngajarin adiknya. Minimal satu sholatnya cakep, ajakin temen sholat cakep. Jangan sampai sebab satu keluarga yang nggak sholat, engkongnya, neneknya, babaknya ke neraka gara-gara anak cucunya nggak sholat. Haul-haul seperti ini nggak ada manfaatnya. Kalau tetap aja anak cucunya nggak mau ibadah sama Allah, malah dibakar tuh neneknya, malah dibakar engkongnya, babaknya dibakar-bakarin. Sebab apa? Sebab cucu anaknya berbuat dosa, namanya jariah dosa. La haula wala quwata. Walhasil nih orang dikuburin, dikafani, kuburin, udah ditinggal begitu aja. Karena tahu orang meninggal, taunya tetangganya dimimpiin tuh tetangga yang meninggal. Ketika dimimpiin, diliatin tuh, ini kayak tetangga gue yang kemarin dia meninggal deh. Gue tahu nih orang pelit. Kok tiba-tiba dia duduk di singgasana putih yang banyak bidadari, banyak dengan penuh emas dan ornamen yang indah. Dideketin tuh dalam mimpinya tetangga, bukan si yang meninggal. Lu kan gue tahu lu kan orang yang pelit tuh di dunia, lu ngapa dapet kenikmatan kayak begini? Kata nih orang yang dapat kenikmatan, gak tahu, saya juga bingung. Allah, tanya sama Allah. Ya Allah, nih bagaimana nih? Allah bilangin, tau nggak? Pernah nggak inget nggak dulu pernah ngebuang tulang ikan? Oh iya, tapi kan saya kan tulangnya ikan saya buang ke genteng. Saya takut buang ke mana? Ke sampah, takut diambil kucing. Saya buang ke genteng. Tahu nggak kata Allah? Dalam kitab itu, dalam guru bilas ya. Taunya ada burung yang lagi nyari makanan. Ketemulah tuh kepala ikan. Ikan kan dia nggak makan tuh, cuman badannya doang. Ya kan, kepalanya masih utuh taunya. Dia kepalanya dipocel-pocelin, dia ambilin tuh otaknya, dia makanannya yang dalam kepala ikan. Dibawain pelan-pelan. Saya banget sebab saya ngambil ikan ini, anak saya kenyang, anak saya nggak mati kelaparan. Ya Allah, ridhoin ini orang, jangan sampai keseksa di kuburan, jangan sampai masukin ke neraka. Ya Allah, taunya sebab doanya sebab doanya makanya kita sekarang ini ngarepin ridhonya Allah. Kita ngadain haul bagaimana Allah ridho, ikutin orang tua kita, jangan tinggalin sholat, jangan jauhin Allah, deketin pengajian. Kita carilah tempat ridhonya Allah, jangan sampai kita dapat murkanya Allah. Pikir kita punya akal, kecuali kita orang Syafi'i, kecuali kita nggak punya akal, kita nggak bisa ngebedain dosa ataupun pahala, baru itu surga ketol buat ente pada. Kalau nggak punya otak, mau ditanya bagaimana sholat kagak tahu, orang nggak punya otak. Makanya orang-orang yang nggak sadar itu hilang dari syarat agama. Makanya kalau pengen kagak sholat gampang, nanti malam berdoa, ya Allah jadikan aku orang gila, selesai. Karena terhindar dari syariat agama. Kenapa? Karena nggak ada otak, nggak ada akal. Ada pertanyaan gini, Pak Ajis, saya tadi pagi nggak sholat subuh, jam berapa emang? Ya saya bangun jam 6. Ya sholat subuh lah kan udah kesiangan aku. Ya sholat subuh aja langsung. Kenapa? Ya kan aku kesiangan Pak Ajis. Ya sholat subuh, kamu bangun. Terus bagaimana? Ya kamu sholat subuh.
bingung tuh bocah, masa sih Rasul bilang terhindar dari syariat agama, terhindar dari syariat agama. Ingat, yang tidak berakal. Kamu bangun jam berapa? Setengah jam 6. Oh iya. Terus bangun sadar enggak? Sadar. Terus kamu ingat udah sholat subuh belum? Iya, ingat lah, orang sholat subuh. Ya kan kamu sadar. Tadi nggak sadar kan lagi tidur? Emang iya? Sholat. Sadar nggak? Ya aku lagi tidur, aku nggak bisa sholat lah. Iya bener. Kamu lagi tidur nggak mungkin sholat. Tapi ketika bangun, kewajiban kamu bisa sholat nggak? Harus. Karena kamu dalam keadaan sadar. Kalau tidur ya emang rezeki kamu tidur. Kecuali kamu udah dengar azan jam 4:30. Hayya 'alas sholat, azan subuh, tidur lagi. Itu beda. Udah sadar di bawah tidur, dosa baru. Kecuali habis ngangkutin alat, mindahin speaker, mindahin sound sebagaimana, keluar jam 3 pagi, rebaan, tidur, bangun jam 10. Gua tanya, subuh kagak? Subuh kagak? Kagak. Tapi ketika bangun subuh lah harus, karena udah punya. Mungkin lu dikasih rezeki sama Allah, habis ngangkut sound pulang jam 3 rebaan tidur, yang niatannya pengen begadang sampai subuh, nggak kuat tidur, bangun jam 10. Lu lagi tidur sadar apa kagak? Kagak. Lu bangun sadar nggak? Jadi ketika bangun sholat jangan dibiasain. Itu ngomongin fikih ya. Kalau ngomongin tasawuf lu diomelin. Kalau ngomongin tasawuf lu diomelin, tapi kalau ngomongin fikih begitu keadaannya. Jelas kan? Kalau kamu bangun jam 6 sholat subuh, karena kamu udah sadar. Kecuali ketidaksadaran disengaja, lu mabok. Ketidaksadarannya, bener nggak sih kata-katanya? Ketidaksadarannya kamu disengaja. Dengan apa? Nyimeng, narkoba, mabok. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh, malah dosanya bekak-bekak. Kan bedanya hilang akal atau hilang pikirannya ketika itunya merejeki. Makanya kalau ada bocah, ini bocah tidur pengen maghrib. Lihat nih tidurnya jam berapa. Kalau tidur dari jam 2, ya bangun dulu. Lelep, emang rezekinya dia. Tapi ketika udah keterlaluan bangun sholat, itu namanya nikmat dari Allah. Tapi jangan sia-siain. Udah tau kayak gitu, gua ajarin, gua praktekin lagi. Ya nggak gitu juga. Lu kan punya otak, lu kan pikiran mana yang baik, mana kagak baik. Jelas dah tuh ya. Orang-orang yang kita ini segini ngarepin ridhonya Allah dah. Mau kita ngaji sampai malam, mau kita ngaji di mana berada, satu kita mengharapkan keridhoannya Allah semata-mata, mengharapkan keridhoannya Allah. Kita nggak tahu nih Allah ngelihat kita pahalanya dari mana. Satu lagi terakhir, Imam Al-Ghazali itu termasuk Sultanul Aulia yang takap, yang tingginya derajat sangat amat tinggi. Dalam penjelasan guru, dan guru pun menjelaskan, muridnya itu dimimpiin sama gurunya. Ya guru pengen nanya saya ini, ketika dalam mimpinya, engkau bisa mendapatkan kenikmatan di alam kubur. Ingat, semuanya yang meninggal belum ke surga, belum ke neraka. Ngapain? Udah itu kuburan, dapat nikmat kubur, alhamdulillah dapat siksa kubur. Sekarang nih ya almarhumah Haja neneknya si Imam nih lagi nikmat nih, didatengin bocah-bocah pada ngaji, ya kan, bacaan tahlil, baca yasin, ini lagi ngucur pahalanya, nggak berhenti, tapi nggak tahu besok malam mungkin kesisa lagi. Kalau anak cucunya nggak sholat, kalau anak-anaknya kagak ibadah sama Allah, dikemplangin lagi sama Allah. Oke lah, sekarang dikasih dispensasi, bahasanya dikasih spesial nih malam Sabtu sampai pagi, dikasih nikmat. Sebab apa? Sebab anak cucunya ngadain haul. Tapi nggak ada jaminan di malam minggu dapat kenikmatan dari Allah.
kecuali anak. Kalau kita kan pulang enak, kita kan ngadain pulang satu doang ya enggak, kita ngadain undangan doang ya enggak. Tapi kan bagaimana anaknya sama cucunya, mau nerusin mau bikin neneknya ibunya baik di kuburan apa kagak, bagaimana mereka keluarganya? Ini buat pelajaran kita ya kan, buat pelajaran kita mau pulang-pulang aja nggak ngurusin, tapi bagaimana keluarganya menjadikan terus menikmati keadaan ini supaya orang tuanya mendapatkan kenikmatan. Ibadahnya istiqomahin, tahu enggak, gurunya ditanya, ya guru, kenapa engkau dapat kenikmatan ini Allah berikan? Saya juga nggak tahu. Nanya tuh bareng-bareng, ya Allah ini bagaimana? Taunya ketika Imam Al-Ghazali lagi nulis kitab, ya itu kitabnya itu tintanya itu tinta gini tuh, ya ada lalat nih, lalat taunya diem di atas penanya Imam Al-Ghazali. Ngapain? Ngambil tintanya, ngirup tintanya, kelihatan tuh lagi ngirup tintanya, maka itu diem beliau diem sampai itu lalat kenyang lalu pergi. Taunya si lalat tuh berdoa sama Allah, ya Allah nih orang baik banget, bikin saya minum sebentaran pakai tintanya ini orang. Berdoanya itu lalat sebab memasukkannya Imam Al-Ghazali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Cari tahu sendiri siapa Imam Al-Ghazali. Ya, dimasukin Allah sebab tintanya diminum sama lalat. Wallahu alam bisawab. Makanya kasih nikmat malam buat keluarganya Imah. Ya, keluarganya almarhumah Ome binti Haji Ana. Al-Fatihah ala hati Al-Fatihah Bismillah arwahi Ome binti Haji Naang. Allahumma firlaha warhamha wa afihi wa fa'anha Allah ta'ala yaghfiru wa yarhamhu wa yu'idrij fil jannah bi asrarihim wa ulumihim wa nafatihim wa barakatihim fid dini wa dunyal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfir lana wa liwalidina amin. Pengumuman. Oh iya, insyaallah kita malam istiqomah